Waalaikumsalam. Selamat malam, kita berjumpa lagi di edisi ketiga di Cerita Jarot. Masih bersama saya yang memandu Sri Wahyuni. Dan juga hadir di sebelah kita jurnalis senior dan juga adalah Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Utara. Jika di sesi-sesi selanjutnya kita sudah membahas putar stigmatisasi sosial dan juga psikologi sosial. Dan edisi kali ini kita berkesempatan dengan tema media di tengah pandemi COVID-19. Karena di samping saya juga adalah jurnalis senior, beliau akan membahas atau berbicara seputar bagaimana posisi jurnalisme melihat problem dan masalah-masalah COVID yang sedang dilanda Indonesia dan pastinya di Maluku Utara. Tidak membuang waktu lagi, saya langsung memberikan kesempatan dan memperkenalkan Ketua DPD KNPI dan juga jurnalis senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Bung Irman Saleh dan puasanya masih lancar ya, Bung ya? Alhamdulillah. Wah, ini senyumnya sudah membuat saya agak gugup. Tidak. Baik, selanjutnya juga soal tema kita media di tengah pandemi COVID-19. Sebagai seorang jurnalis senior, melihat penulisan berita, informasi media cetak dan juga online, bagaimana sejauh ini menurut pandangan Bung Irman sendiri? Ya, terima kasih Sri Wahyuni. Saya ikuti dua segmen yang kemarin. Yang pertama dari salah seorang psikolog yang juga koordinator Presidium Jarot, kemudian ibu siapa namanya? Ibu Edlin yang juga psikolog. Itu sangat luar biasa. Tentu itu memberi semacam inspirasi, edukasi ke masyarakat agar mampu mengafirmasi gitu, di tengah situasi yang panik, sulit dan semacam publik itu atau masyarakat itu berada pada kondisi ketidakpastian. Itu amat positif. Nah, tentu peran pers atau media massa amat penting dalam menstabilkan dalam tanda kutip situasi yang sulit ini gitu. Karena yang harus disadari oleh teman-teman wartawan baik yang berada di lapangan yang meliput langsung soal penanganan COVID-19 atau virus corona ini, teman-teman redaktur yang berada di belakang layar atau istilah media disebut sebagai gatekeeper juga harus turun lapangan, harus melakukan riset, melakukan penelitian kecil-kecil di lingkungannya, bisa juga melebar supaya dia tidak berpatok pada berita yang dibawa ke kantor oleh wartawannya. Tapi sebelum dia mengedit berita yang dibawa oleh wartawannya, anak buahnya, tentu dia sudah punya referensi. Gitu. Satu hal yang harus disadari oleh rekan-rekan pers bahwa media massa punya kekuatan besar. Gitu. Media massa bisa mengkonstruksi realitas, itu yang harus disadari oleh masyarakat. Maksud saya teman-teman jurnalis, yang putih bisa jadi hitam dan yang hitam bisa jadi kuning dalam hitungan yang begitu cepat. Itu kekuatan media. Gitu. Saya mengikuti bagaimana respon publik terhadap pemberitaan baik itu media cetak maupun online, media elektronik sepanjang penanganan virus corona ini dilakukan. Semacam ada gejolak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik. Saya kira bagaimanapun respon, bahkan setingkat negatif respon publik terhadap pemberitaan media massa, saya minta kepada rekan-rekan media agar jangan pesimis, jangan Anda dibuat kendor nyalinnya, tapi terus bergerak melakukan inovasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena hanya dengan media massa, baik itu cetak, online, elektronik, yang punya badan hukum lengkap, yang terverifikasi di Dewan Pers lah, gitu, yang punya hak, gitu, yang punya hak untuk dijadikan referensi oleh publik, bukan media sosial. Gitu. Saya juga ingin menegaskan di sini bahwa teman-teman
baik itu teman-teman relawan yang ikut andil memberikan pemahaman ke masyarakat terkait dengan penanganan virus yang berbahaya ini, kemudian masyarakat luas, agar jangan menjadikan media sosial sebagai referensi untuk mendapatkan informasi terkait dengan sosialisasi ataukah edukasi, bahkan bagaimana virus corona ini. Tapi jadikanlah media massa sebagai referensi itu. Karena beda antara media sosial dengan media massa. Yang tentu ada nilai di media massa yang beda dengan media sosial, Facebook maupun yang lainnya itu. Kenapa begitu? Karena kenapa media massa punya nilai gitu? Karena media massa menjalankan tugas yang tentu berdasar pada kaidah-kaidah yang sudah ditentukan gitu. Seperti kode etik jurnalistik, kemudian bagaimana membentuk wacana, memframing teks itu juga ada aturan-aturannya itu. Nah, wartawan yang ditugaskan ke lapangan juga, sebelum turun ke lapangan, saya yakin bahwa orang yang di belakang layar media itu, yang saya sebut tadi sebagai gatekeeper, saya yakin memberikan bekal kepada anak buahnya yang turun di lapangan, bagaimana meliput berita yang baik, yang nantinya berdampak baik kepada publik, dan tentu bukan memberikan kepanikan kepada masyarakat seperti itu. Baik, kita tahu juga, Bung, bahwa selain media cetak, kita sudah berada di ranah media digital, yang banyak juga media online yang sudah tersebar. Bahkan ada media online yang badan hukumnya juga belum jelas. Nah, kira-kira sebagai jurnalis yang juga sudah banyak berkiprah di lapangan dan lain sebagainya, menginformasikan melalui media sosial, informasinya ada juga dengan tajuknya yang juga kadang buat masyarakat, anak-anak milenial bingung, ada juga para pasien dan keluarga pasien yang sempat tersinggung. Beberapa akhir-akhir ini juga sempat diperbincangkan itu. Sebagai jurnalis senior, kira-kira bagaimana masyarakat harus menyikapi beragam berita online yang begitu masif beredar di dunia online, di media sosial khususnya? Ya. Nah, ini problem saya kira. Memang sekarang ini orang begitu gampang membuat media gitu, khususnya media online gitu. Karena mendirikan media cetak itu butuh kos yang besar gitu. Anda harus punya dana sekian miliar untuk mendapatkan mesin. Kemudian bayangkan satu kali operasi media cetak itu satu kali cetak gitu, sekian ribu eksemplar, itu hampir puluhan juta gitu. Sedangkan online begitu mudah, kita bayar portal mungkin 1, 2, yang paling tinggi itu 19 jutaan, ada yang 35 jutaan. Nah, dengan kemudahan itulah teman-teman yang mungkin sarjana komunikasi atau sarjana sastra merasa gampang untuk membuat media, sehingga mereka membuat media. Tapi saya sarankan agar legitimasinya kayak apa, badan hukumnya, kapasitasnya dipercaya oleh publik, harus dirikan bentuk badan hukumnya. Karena ada 3 itu badan hukum media yang diakui oleh Dewan Pers, PT, yayasan, dan koperasi itu. Tapi ada satu hal yang mau saya tekankan pada kesempatan ini, bahwa yang tadi saya sampaikan, bahwa media punya kekuatan untuk mengkonstruksi realitas itu. Media punya kekuatan itu. Ada jurnalis yang menganut paham pluralis gitu. Ada jurnalis juga yang menganut paham realis begitu. Jadi yang realis ini berasumsi bahwa realitas itu sudah ada gitu. Realitas itu sudah ada. Seorang jurnalis harus menyesuaikan dengan realitas yang sudah ada dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Sedangkan kaum pluralis, ada jurnalis tertentu, itu menganggap bahwa realitas itu belum ada. Realitas itu semu, realitas itu nanti diciptakan oleh
media gitu, oleh jurnalis gitu. Jadi saya bilang tadi gitu. Jadi apa yang dianggap oleh media penting, maka publik penting. Gitu. Teman-teman wartawan harus manfaatkan ini gitu. Gitu. Bahwa kekuatan beritanya gitu, bisa menggiring persepsi publik, bahkan keyakinan publik pada kondisi tertentu, pada situasi tertentu. Gitu. Itu media, teman-teman jurnalis di lapangan harus paham soal itu. Gitu. Baik, terakhir mungkin ada harapan dari Bung Irman sendiri, bagaimana seorang jurnalis bisa membaca realitas dan menjaga netralitas serta tidak men-skip kebenaran-kebenaran dari isi berita itu sendiri. Ya. Ada dua istilah penting yang ini sebagian besar digunakan orang sastra gitu. Tapi dalam praktik menulis berita, bagaimana memframing teks, membentuk wacana, media menggunakan, yaitu eufemisme dan disfemisme itu. Nah, teman-teman jurnalis di lapangan dalam kondisi ini, situasi yang sulit ini harus menggunakannya gitu. Jadi eufemisme itu situasi yang sulit, ya, suatu situasi yang tegang, publik menganggap bahwa situasi ini tegang begitu. Situasi ini sangat sulit untuk kita keluar gitu. Tetapi dengan kekuatan media, ya, media bisa mekonstruksi, ya, melakukan afirmasi, mengajak publik untuk membuat afirmasi diri bahwa bisa keluar begitu. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa itu dibuat menjadi biasa. Itu eufemisme. Itu. Situasi ini masyarakat sangat panik dengan virus yang berbahaya ini. Masyarakat panik, takut, bahkan di setiap lorong itu sudah sudah ada yang palang di setiap lorong itu karena takut dengan virus ini gitu. Nah, media massa harus ambil peran di situ gitu. Karena pemerintah mau melakukan apapun tanpa dukungan media massa tentu tidak ada dampaknya yang kita dapatkan secara cepat gitu. Nah, di sini media harus masuk begitu. Nah, merakit teks, membentuk wacana dengan menggunakan istilah eufemisme itu saya kira sangat bagus untuk menekan psikologi publik yang tertekan ini itu, supaya mereka merasa yakin bahwa kita akan bisa keluar dari masalah yang sulit ini. Nah, kalau disfemisme yang tadi saya bilang eufemisme kemudian disfemisme sebaliknya gitu. Situasi yang biasa-biasa saja, media dengan kapasitasnya, dengan kekuatannya bisa merekayasa, bisa membuat situasi yang biasa itu menjadi luar biasa gitu. Jadi saya tekankan terakhir bahwa ada satu teori yang digunakan oleh teman-teman media itu agenda setting, bahwa agenda setting itu menegaskan begini, bahwa apa yang dianggap media penting maka halayak penting gitu. Hari ini masyarakat ingin minum kopi, tapi kalau media mau kasih air putih, ya masyarakat harus minum gitu. Itu tidak ada pilihan selain air putih gitu, karena kopi tidak dikasih oleh media gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya, dan semoga saja dengan tema kita di malam hari ini tentang posisi media di tengah pandemi COVID-19 bisa memberikan khasanah ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada kalian, khususnya masyarakat dan anak-anak muda era milenial saat ini. Baik, sebelum juga kami tutup ya wawancara eksklusif bersama dengan Bung Irman Saleh yang adalah jurnalis senior dan juga aktivitas sehari-hari sebagai Ketua DPD KMP Maluku Utara. Kami juga ingin menyampaikan kepada kalian, mampir-mampirlah di Jarot karena banyak kopi di sini tapi tidak semanis dan tidak sepekat kopi Jarot. Bisa dinikmati kapan saja dan biasanya di bulan puasa selalu dibuka setiap pada tarawih sampai pukul 10 atau pukul 11 malam. Dan jangan lupa untuk tetap mensupport channel Cerita Jarot dengan memberi like, comment, and subscribe. Bisa juga di-share. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.